إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan tiada henti-hentinya. Dan salah satu bentuk syukur adalah kita mensyukuri dengan perbuatan kita, lantas kita lanjutkan dengan perbuatan kita. Dan kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan tidak bosan juga khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketenangan hidup yang kita idam-idamkan sesungguhnya adalah sesuatu hal yang sangat kita ingin raih. Betapa banyak orang yang tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya dikarenakan beberapa faktor dan sebab, dan banyak orang berjungkir balik mengejar kebahagiaan dunia dalam rangka meraih ketenangan dalam hidup. Oleh karena itu, ditambah pula sebagian orang di luar sana masih sibuk mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, ditambah dengan hatinya yang terus dipupuk dengan iri dan dengki kepada sesama manusia, maka makinlah orang tersebut merasa jauh dari rasa ketenangan yang selama ini diidam-idamkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ketika orang merasakan penghidupannya sempit, maka otomatis orang tersebut jauh dari rasa ketenangan. Di sisi lain, sebenarnya juga ada orang-orang yang terus berusaha untuk hidup tenang dan bahagia, namun sampai akhirnya dia juga tidak bisa mendapatkan ketenangan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana cara-cara yang dalam agama Islam mengajarkan kepada kita ya agar kita dapat meraih ketenangan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, agar kita dapat meraih ketenangan dalam hidup kita adalah perbaiki kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan merasakan ketenangan sampai kita benar-benar beriman kepada Allah Jalla Jalaluh.
bukan larut dengan kesibukan dunia yang dari pagi kembali ke sore, sore kembali ke pagi lagi, maka kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Terutama jagalah kualitas salat kita, karena kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang memiliki ketenangan hati adalah orang-orang yang dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa khusyuk dalam salatnya. Dalam surat Maryam, Allah taala berfirman, kelak nanti ada pengganti-pengganti generasi kita yang dia lalai dalam salat dan juga dia mengikuti syahwat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, Allah taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah kelak setelah mereka generasi ini, yaitu pengganti, maksudnya keturunan yang akan menyia-nyiakan salat, satu. Dan yang kedua adalah mengikuti syahwat. Dan ini dikaitkan orang-orang yang salatnya lalai, maka hampir dipastikan dia sedang mengikuti syahwat yang sedang melingkupi dirinya. Oleh karena itu kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak pada akhirnya akan menemui ghayya, yaitu kesesatan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara kiat agar hidup kita menjadi lebih tenang adalah memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran sebagai bentuk afdalu zikrillah, sebagai bentuk sebaik-baik mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ana bi dzikrillahi taqma'innul qulub." Bukankah, ingatkah hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Tatma'innul qulub. Zikir dan juga kita memperbanyak doa, bertawakal terhadap sesuatu yang sedang kita khawatirkan dari perkara-perkara yang belum terjadi, dan juga kita bertawakal, berdoa, berzikir dari perkara-perkara yang kita tenggelam akan masa lalu yang kelam, yang mungkin kita sebelumnya terjatuh dalam maksiat. Maka dengan memperbanyak zikir dan berdoa, Allah menjanjikan kepada kita semua ketenangan dalam hati. Dan itu adalah otomatis, karena kita setiap pagi dan juga di sore hari senantiasa berzikir pagi dan sore, agar kita tidak menggantungkan diri kita urusan dari segala kehidupan kita hari ini selain kepada Zat yang Maha mengatur, meskipun sekejap mata saja. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita bergantung kepada diri yang lemah, ya, meskipun hanya sekejap mata. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir kita agar senantiasa 24 jam kita bergantung kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuat, dan tidak ada zat lain yang bisa menandingi zat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kiat selanjutnya, yang pertama adalah memperbaiki iman. Yang kedua adalah perbanyak zikir dan berdoa. Maka yang ketiga adalah kita memposisikan hidup di antara dua sayap yang indah, yaitu sabar dan syukur. Karena dengan kesabaran, ya, maka hati kita akan lebih tenang. Karena dengan syukur, rasa syukur kepada Allah, kapan saja ujian menimpa kita, maka ujian yang bertubi-tubi silih berganti dari hari ke hari yang lain, dan itulah memang sifat dari dunia, yaitu tempat Nabi Adam dan anak keturunannya diuji. Maka mustahil selama kita masih hidup di dunia, kita tidak diuji. Bahkan orang-orang yang mengakui keimanannya itu pasti diuji, dan sungguh aneh ketika kita berusaha lari dari ujian tersebut.
maka yang harus kita lakukan adalah menghadapinya. Kita bersyukur masih Allah berikan ujian, dan dengan ujian tersebut kita ditinggikan derajat atau dihapuskan dosa-dosa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana perkara seorang muslim itu sangat menakjubkan dari kedua sisi. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman, yaitu inna amrohu kullahu khair, karena sesungguhnya perkara bagi orang yang beriman itu semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, maka kata Nabi SAW, inna asabathu syarra'u syakara, ketika seorang yang beriman itu diberikan ujian, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, dan dari sisi itu dia baik. Wa in asabathu dharra'u sabara, ketika dia ditimpa dharra yaitu musibah, ya ketika dia ditimpa nikmat dia bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, maka seorang mukmin di sisi apa dia diuji dengan nikmat, di sisi apa dia diuji dengan ujian atau musibah, maka selama dia berlaku syukur atau dia bisa sabar atas ujian yang ditimpa, maka dua-duanya baik. Tidak ada keburukan dari perkara yang dibangun di atas bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dan ini adalah perkara yang sangat sering menimpa kita. Kadang kita sudah merasa tenang, namun ketenangan itu kita ganggu dalam hati kita dengan perkara yang kita buat-buat sendiri. Dan ini adalah was-was dari syaitan, yaitu jauhi iri dan hasad. Jauhi dalam hati kita, terus belajar, yaitu akhlak yang tercela, yaitu iri, hasad, dan dengki. Karena sejatinya ketika seseorang dia sudah tenang, dia bisa qanaah terhadap apa yang diberikan dari rizki dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Kesehatan, mungkin anak yang soleh, kendaraan yang baik, rumah yang aman, negeri yang kondusif. Maka ketika dia melihat saudaranya yang lain yang mungkin memiliki kenikmatan sedikit di atas kenikmatan yang sedang dia rasakan, padahal mungkin dia sudah qanaah sebelumnya, terbesit dalam hati, yaitu hati yang membisikkan sesuatu yang buruk, atau terbesit dari waswas syaitan, ada perasaan iri, hasad, dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sebagaimana Allah berikan sesuai apa yang dia kehendaki. Maka hal tersebut tentunya akan menghancurkan rasa ketenangan yang sudah kita peroleh. Namun karena datang iri, hasad, dengki dalam hati kita, maka ketenangan itu berubah kembali menjadi sesuatu yang membuat hati kita lebih gelisah. Perhatikan ayat di surat Al-Maidah, yaitu ketika anak dari Nabi Adam, ya, Allah abadikan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah, فَطَوَّأَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka nafsu, yaitu nafsunya Qabil, itu mendorong untuk membunuh saudaranya, karena dia lihat pada diri saudaranya ada kenikmatan yang lebih daripada yang dia atau Qabil dapatkan. Faqatalahu, maka akhirnya dia mengikuti hawa nafsu, dia bunuh. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah Qabil itu menjadi orang-orang yang rugi. Dan terakhir adalah yang kelima, jauhilah dalam hidup kita, yaitu hidup yang dipacu oleh gengsi. Jadilah kehidupan kita kehidupan yang sederhana. Jadilah kehidupan kita jangan terbawa dengan gengsi dari orang lain. Ketika seorang mungkin bersusah payah mencari hal-hal untuk menggali lubang, tutup lubang demi gengsi yang dia ingin wujudkan, namun di luar kapasitas yang dia miliki, maka beban-beban tersebut, apalagi orang yang terjerumus dalam
berhutang dan hutangannya adalah hutang dari riba, maka double apa yang dia bayangkan gengsi yang tinggi bisa meraih ketenangan, namun sejatinya Allah mensifati orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terus gelisah. Sekian yang bisa kita sampaikan di khutbah yang pertama ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meraih ketenangan dalam hidup dengan mengamalkan 5 kiat yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama kita telah membahas bagaimana agar kehidupan yang akan kita jalani hingga wafatnya kita itu terus dalam ketenangan yang hakiki. Di antaranya, mari kita memperbaiki keimanan kita. Kemudian perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dalam hidup kita 2 sayap, yaitu syukur dan juga terus bersabar, dan juga jauhi iri dan dengki, dan hiduplah dengan hidup yang sederhana. Namun ada satu hal penting lagi yang dapat menambah kemungkinan besar kehidupan kita makin lebih tenang. Bahkan hampir dipastikan orang yang melakukan ini akan Allah berikan taufik dan karunia ketenangan dalam hatinya. Di antaranya adalah senantiasa menjauhi dosa dan maksiat. Karena dengan dosa dan maksiat itu adalah justru sebab yang paling mengganggu dalam ketentraman hati. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, innal abda, ketika seorang hamba, idza aznaba, ketika dia berbuat satu dosa, dzamban, idza aznaba dzamban, nukitat fi qalbihi, maka akan dicatat dalam hatinya nuktatun sauda, 1 titik. Mungkin 2 dosa, 2 titik, sampai akhirnya ada seorang yang hatinya penuh dengan nuktah-nuktah hitam. Dan hal tersebut akan mengganggu ketentraman hati. Dan jangan sampai kita membiarkan dosa dan maksiat, baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, itu membuat cahaya hati kita hilang, redup, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang rugi. Mari kita tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketenangan hati yang hakiki dan juga Allah berikan taufik dalam menjauhkan diri kita dari perkara dosa dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.